Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang pembuatan hand sanitizer menurut WHO. Anggota dari kelompok kami adalah Anindya Wahyu, Feby Yuwika Putri, dan Herlina Prastika. Pada saat ini, kesehatan perlu dijaga. Banyak sekali kuman, bakteri, serta virus yang dapat menyebabkan penyakit. Contohnya saat ini adalah virus corona. Oleh karena itu, kita perlu mencegah penularan penyakit akibat virus, bakteri, dan kuman dengan cara memakai hand sanitizer. Lalu, bagaimanakah pembuatan dari hand sanitizer itu? Berikut akan dijelaskan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian bakteri. Yang kedua, penyakit yang ditimbulkan. Yang ketiga, cara mencegahnya. Yang keempat, proses pembuatan hand sanitizer. Dan kelima, prosedur ketiga dalam pembuatannya. Yang pertama, pengertian bakteri, kuman, dan virus. Pengertian bakteri. Bakteri adalah mikroba yang termasuk dalam keluarga prokaryotes. Bakteri memiliki dinding sel yang tipis tapi keras dan membran yang seperti karet yang berfungsi untuk melindungi cairan di dalam sel tersebut. Bakteri dapat berkembang biak sendiri, yaitu dengan cara pembelahan. Bakteri dapat hidup di berbagai keadaan lingkungan, termasuk lingkungan-lingkungan yang ekstrim, seperti lingkungan yang sangat panas dan sangat dingin. Begitupun di tempat yang bahkan tidak bisa ditinggali manusia, seperti lingkungan tinggi radioaktif. Selanjutnya adalah pengertian kuman. Kuman adalah organisme kecil yang dapat menyebabkan infeksi. Kuman tidak terlihat oleh mata manusia dan ada di mana-mana, termasuk di udara, tanah, dan air, serta pada makanan, tanaman, dan hewan. Kuman yang berbeda memiliki tempat favorit yang mereka sukai. Cara penyebarannya juga berbeda dan memiliki cara unik mereka sendiri dalam menyebabkan infeksi. Dengan demikian, kuman dapat diklasifikasikan sebagai mikroorganisme berbahaya atau mikroba jahat seperti bakteri jahat, virus jahat, jamur jahat, dan protozoa buruk. Selanjutnya adalah pengertian virus. Virus adalah mikroba yang tidak bisa hidup tanpa menempel pada inangnya. Ukuran virus juga jauh lebih kecil daripada bakteri. Setiap virus memiliki material genetik, antara lain yaitu RNA atau DNA. Virus baru bisa memperbanyak diri bila menempel dengan makhluk hidup lain. Saat masuk ke dalam tubuh, virus akan menginvasi sel sehat dan mengambil alih pasokan nutrisi dan oksigen pada sel tersebut. Selanjutnya, virus akan mulai bereplikasi sampai akhirnya sel tersebut mati. Selanjutnya ialah penyakit yang ditimbulkan oleh kuman, bakteri, dan virus. Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri antara lain radang tenggorokan, tuberkulosis, selulitis, tetanus, sifilis, infeksi saluran kemih, meningitis bakterialis, difteri, tifus, penyakit limi. Selanjutnya ialah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus, antara lain pilek, flu, campak, cacar air, hepatitis, HIV/AIDS, gondongan, Ebola, demam berdarah, polio, rubella, dan COVID-19. Selanjutnya, yang ketiga, cara penyebaran dan pencegahan virus, bakteri, dan kuman. Cara penyebaran kuman, virus, dan bakteri sehingga menimbulkan penyakit. Pertama, melalui sentuhan antar kulit dan benda yang mengandung bakteri. Salah satu rumah ternyaman bagi bakteri adalah tangan manusia. Sekitar 5.000 bakteri menghuni kedua tangan kita setiap waktu. Oleh karena itu, sentuhan tangan, baik secara langsung dengan kulit orang lain maupun memegang benda, dapat menjadi medium penyebaran bakteri. Yang kedua, melalui udara. Cara lain dari penyebaran bakteri adalah lewat partikel embun air yang keluar saat kita batuk atau bersin. Yang ketiga, kontaminasi silang makanan. Proses memasak yang kurang bersih, seperti tidak mencuci tangan setelah menyentuh makanan mentah, menyiapkan makanan, dan menggunakan toilet sebelum memasak dapat menyebarkan bakteri pada orang lain. Selanjutnya, cara menghindari infeksi kuman, virus, dan bakteri. Pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah tangan memegang hidung atau mulut saat batuk atau bersin, memegang hewan, buang air kecil atau besar, menyentuh makanan mentah,
menyiapkan makanan sebelum makan, mengganti popok anak, dan lain-lain. Mencuci tangan bisa mencegah sebanyak 200 penyakit. Kedua, jangan terlalu sering menyentuh bagian mata, hidung, dan mulut. Yang ketiga, makanan harus dimasak atau didinginkan secepat mungkin. Keempat, sayuran dan daging harus disimpan terpisah dan disiapkan di telanan terpisah. Kelima, daging sebaiknya diolah dengan baik dan dimasak hingga matang. Terakhir, menggunakan hand sanitizer setelah melakukan berbagai aktivitas. Jadi, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu cara untuk mencegah penularan infeksi akibat virus, bakteri, dan kuman adalah dengan menggunakan hand sanitizer. Berikut adalah proses pembuatan dari hand sanitizer. Keempat, proses pembuatan. Hand sanitizer adalah cairan antiseptik pembersih tangan yang mampu membersihkan dan mengurangi kuman yang ada di tangan, serta menghaluskan dan melembutkan tangan. Hand sanitizer merupakan pembersih tangan yang memiliki kemampuan antibakteri dalam menghambat hingga membunuh bakteri. Menurut Diana, terdapat dua hand sanitizer, yaitu hand sanitizer gel dan hand sanitizer spray. Penelitian Diana menyatakan hand sanitizer yang berbentuk cair atau spray lebih efektif dibandingkan hand sanitizer gel dalam menurunkan angka kuman pada tangan. Hand sanitizer menurut WHO. Dilansir dari laman CDC, hand sanitizer harus mengandung setidaknya 60% alkohol untuk bekerja secara efektif. Ada dua formula yang diberikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, yakni menggunakan bahan gliserol dan etanol. Bahan gliserol digunakan sebagai humektan, menjaga kelembapan kulit, kemudian dicampur dengan hidrogen peroksida yang mampu mengatasi bakteri yang terkontaminasi. Tetapi WHO menyarankan agar tidak selalu menggunakan hand sanitizer untuk pembersih tangan, karena bahan kimianya dapat merusak kulit. Formula hand sanitizer menurut WHO. Dua formula dalam pembuatan 10 liter hand sanitizer menurut WHO. Formula 1. Etanol 96%, sekitar 8,3 ml. Hidrogen peroksida 3%, sekitar 417 ml. Gliserol 98%, sekitar 145 ml. Air suling atau distilasi atau air mata yang sudah dingin. Sedangkan untuk formula 2, isopropil alkohol 99,8%, sekitar 7,5 ml. Hidrogen peroksida 3%, sekitar 417 ml. Gliserol 98%, sekitar 145 ml. Air suling, distilasi atau air mata yang sudah dingin. Alat dalam pembuatan hand sanitizer. Pertama, gelas atau botol plastik berukuran 10 liter dengan sumbat ulir. Kedua, jerigen plastik berukuran 50 liter polietilen yang tembus pandang untuk melihat tingkat cairannya. Ketiga, tangki stainless steel dengan kapasitas 80-100 liter. Yang keempat yaitu sodet kayu, plastik atau logam untuk mengaduk adonan. Yang kelima, tabung pengukur. Yang keenam, gelas takar, corong plastik atau logam. Yang ketujuh, botol plastik dengan tutup anti bocor berukuran 100 ml. Yang kedelapan, botol kaca atau plastik berukuran 500 ml dengan tutup sekrup. Yang kesembilan, alkohol meter, skala suhu di bagian bawah dan konsentrasi etanol, persentase V/V di bagian atas. Berikut 7 cara membuat hand sanitizer sesuai standar dari WHO. Yang pertama, siapkan 10 botol kaca atau plastik berukuran 10 liter dengan tutup sekrup. Kemudian pilih formula yang ingin dibuat sesuai takaran ke dalam jerigen. Kemudian tambahkan hidrogen peroksida ke dalam jerigen. Lalu tambahkan gliserol ke dalam jerigen. Gliserol sendiri memiliki sifat yang kental dan lengket pada gelas ukur. Bersihkan gelas ukur dengan air distilasi atau air matang. Kemudian, tuangkan ke dalam jerigen sekitar 10 liter dan tambahkan 1 liter air distilasi. Lalu aduk hingga tercampur rata. Yang terakhir, segera bagi ke botol plastik berukuran 500 atau 100 ml. Simpan hingga 72 jam sebelum digunakan. Selanjutnya kita akan membahas prosedur keselamatan kerja. Prosedur K3, ruangan laboratorium. Ruangan laboratorium yang memenuhi standar
adalah salah satu faktor untuk menghindari kecelakaan kerja. Syarat tersebut meliputi kondisi ruangan yang memiliki sistem ventilasi dan jalur evakuasi yang baik. Susunan ruangan harus ditata dengan rapi penempatannya, seperti penempatan bahan kimia atau peralatan percobaan, sehingga mudah mencarinya dan bila perlu berikan denah dan panduan penempatan. Alat keselamatan kerja harus selalu tersedia, terutama kotak P3K dan alat pemadam api. Siapkan nomor telepon penting seperti pemadam kebakaran dan petugas medis supaya saat terjadi kecelakaan yang cukup parah dapat ditangani dengan segera. Sediakan juga lembaran tentang cara penggunaan alat pemadam api dan tata tertib laboratorium. Berikut ada tata tertib keselamatan kerja. Yang pertama, dilarang mengambil atau membawa keluar alat-alat serta bahan dalam laboratorium tanpa seizin petugas laboratorium. Dan orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke laboratorium untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, gunakan alat dan bahan sesuai dengan petunjuk praktikum yang diberikan. Jangan melakukan eksperimen sebelum mengetahui informasi mengenai bahaya bahan kimia, alat-alat, dan cara pemakaiannya, dan bertanyalah jika Anda merasa ragu atau tidak mengerti saat melakukan percobaan. Yang ketiga, mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya untuk memudahkan pertolongan saat terjadi kecelakaan kerja. Yang keempat, pakailah jas laboratorium saat bekerja di ruang laboratorium. Yang kelima, usahakan untuk tidak sendirian di ruang laboratorium, supaya bila terjadi kecelakaan dapat dibantu dengan segera. Yang keenam, jika terjadi kerusakan atau kecelakaan, sebaiknya segera melaporkannya ke petugas laboratorium. Yang ketujuh, harus mengetahui cara pemakaian alat darurat seperti pemadam kebakaran, air shower, respirator, dan alat keselamatan kerja yang lainnya. Yang kedelapan, berhati-hatilah bila bekerja dengan asam kuat reagen korosif, reagen-reagen yang volatil, dan mudah terbakar. Yang kesembilan, setiap pekerja di laboratorium harus mengetahui cara memberi pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Yang kesepuluh, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan bermain-main di dalam ruangan laboratorium. Lakukan latihan keselamatan kerja secara periodik, lalu dilarang merokok, makan, minum di ruang laboratorium. Alat keselamatan kerja. Yang pertama, pemadam kebakaran, hidran atau alat pemadam api ringan APAR, air washer, water shower, kotak P3K, jas laboratorium, peralatan pembersih, dan lain sebagainya. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.